Hai, halo semua, what is up, Crypto Family dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Yes, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gue juga lagi akan ngebahas mengenai Saitama atau mengupdate ke kalian tentang Saitama. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, gue tekankan ke kalian untuk tetap dior or do your own research. I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi kalian tetap harus dior karena dior itu penting. For the record, untuk the global crypto market cap hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,03% selama kurun waktu 24 jam. Dan untuk sekarang, it is sitting down di angka 1,91 triliun US dollar. So, not bad, ya kan? Dikit lagi balik lagi ke 2 triliun. Oke men, kita langsung ke pembahasan intinya. Kita akan sama-sama cari tahu ada yang baru nggak mengenai Saitama. Jadi ini adalah lanjutan video gue yang sebelumnya ya. Ini lama-lama gue akan bikin part-partnya kayaknya, jadi biar urut gitu kan, biar kalian nonton juga urut. Gimana kalau menurut kalian? Jadi ini nanti udah kayak sinetron gitu, jadi akan beruntun. Jadi memang pada dasarnya di weekend ini agak sedikit quiet ya, agak sedikit sepi karena dari timnya Saitama, kayak misalkan Saitama Guru, kemudian juga ada si Elon Mansur, CMO of Saitama, Saitama MK atau CFO Saitama, dan official Twitter page-nya Saitama sendiri memang sepi gitu, nggak ada pengumuman yang berarti sebenarnya di weekend ini, Sabtu Minggu ini. Ada pun itu juga dari Max Hernandez, salah satu timnya Saitama. Dia yang bertanggung jawab mengenai Project Saitamask. Jadi dia nge-tweet bahwa pada intinya banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan dia fokus pada stabilitas untuk program Saitamask dan swapnya. Dia juga mengatakan bahwa ini direncanakan akan dirilis next versionnya segera, hanya saja butuh pendekatan yang hati-hati untuk testing cycle-nya. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya ini nggak bisa dibilang kabar baik juga sih, karena pada intinya kita masih belum tahu Saitamask ini kapan akan dirilis, ya kan? Jadi ini hanya sekedar hint saja. Dan selain itu juga si Max Hernandez nge-tweet, yang mana tweetnya juga di-retweet sama Saitama Official, bahwa also by the way, since it was highly requested amongst the changes on the next release, we are updating the big wolf. Jadi sebelumnya memang di Saitamask itu serigalanya itu ekornya kayak ekor babi gitu, dan banyak yang request itu tolong ekornya diganti biar kelihatan agak greget gitu. Dan pada intinya dia bilang di next versionnya itu nanti ekor serigalanya udah diubah. Yang mana sih ini agak lucu sih sebenarnya, karena komen-komennya itu banyak yang bilang bahwa benerin Saitamask yang bener dong programnya, ekor aja diurusin gitu loh maksudnya. Banyak yang bilang seperti itu. Cuma bagi gue sih it's okay lah, karena ekornya yang sekarang udah kelihatan lebih agak greget gitu kan daripada yang sebelumnya. Jadi pada intinya di weekend ini memang sepi, tapi gue seneng, gue suka daripada kayak misalkan dari pihak Saitama itu ngomong ini itu dan ngomong date-nya tanggal berapa, ada apa gitu. Gue lebih suka yang sepi kayak gini, dan semoga aja sih ada rencana di next week-nya ya kan, yang mungkin Saitamask beroperasi lagi. We never know, ya kan? Artinya kadang-kadang buat Saitama itu sepi kayak gini tuh bagus gitu kan, gak perlu janji manis yang tanggal sekian, waktu sekian, mau ada apa gitu kan, karena kebanyakan jadinya agak berantakan gitu. Jadi kita tunggu buat minggu depan akan ada apa. Tapi nih, ini ada hal yang menurut gua interesting buat diomongin nih. Jadi waktu di video gua sebelumnya itu kan timelinenya berakhir di tanggal 11. Nah ini gua terusin nih, timeline yang mau gua bahas ini di tanggal 12. Jadi hal ini ada hubungannya dengan Lily Finance, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Lily Finance adalah project yang harusnya secara eksklusif di launch di Saitamask, dan pada akhirnya mereka memilih untuk di launch di Uniswap. Dan di tanggal 12, ini 12 pagi ya, jam 12 pagi, Lily Finance nge-tweet. Jadi pada intinya tweetan ini adalah menginfokan kepada semuanya bahwa Lily Finance in preparations atau dalam persiapan untuk di launch di malam harinya di tanggal 12. Jadi mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan pengembangnya
untuk melakukan tes the code satu kali lagi. Dan sebelum peluncuran sebenarnya ada beberapa kendala untuk Lily Finance. Kayak misalkan di sini juga dia ngomongkan ada scam alert, kemudian we are experiencing a loading delay to Uniswap. Dan kemudian apa hubungannya dengan Saitama dengan hal ini? Oke, well, ini ada hubungannya. Karena pada saat Lily Finance mengumumkan preparationnya untuk di-launch di Uniswap, kalau kita lihat price action Saitama, kita ambil aja di tanggal 12, sejak tanggal 12 ya. Ini coret-coretan gua sebelumnya, di video sebelumnya, jadi memang masih ada, dan biarin aja lah. Biarin ini terus continue aja lah ya teman-teman. Oke, kita mulai aja sejak tanggal 12, di hari yang sama dengan peluncuran Lily Finance di Uniswap. Kalau kita lihat price actionnya dari Saitama, di waktu-waktu itu Saitama ngedam parah ini paling parah. Sejak Vegas event di tanggal 13 November ini yang paling parah, dan ini sempat ngedam sampai di level ini 15-an. Ini paling parah sih. Gila, karena memang waktu itu sentimen Saitama memang gua bisa katakan jelek banget, dan orang-orang berpikiran bahwa gua keluar dari Saitama, gua mau pindah ke Lily Finance, karena memang Lily Finance sebelumnya punya reputasi yang bagus sebelum keluar dari Saitama, karena memang itu digadang-gadang akan menjadi coin of the year menurut pendapat mereka. Jadi orang yang banyak keluar dari Saitama dan mereka berencana untuk masuk ke Lily Finance. Makanya ini harga Saitama ngedam parah waktu itu. Nah, yang menarik di sini, pada saat Lily Finance diluncurkan itu banyak sekali permasalahan. Salah satunya ada kontrak yang berada di Uniswap yang namanya Lily itu nggak cuma satu, lebih dari satu. Kemudian untuk Lily Finance-nya sendiri itu seakan-akan seperti rug pull, dan ini indikasinya adalah permainan dari developernya. Pada intinya seperti itu. Gua mungkin akan bahas secara detail nanti di video gua yang lain ya. Gua di sini cuma bisa mengatakan secara intinya bahwa launching Lily Finance bisa dikatakan gagal atau tidak fair launch, dan ini menyebabkan banyak sekali hujatan yang akhirnya dituangkan ke pihak Lily Finance, karena banyak yang berpendapat ini adalah permainan Lily Finance. Selang beberapa saat dari peluncuran Lily Finance yang bisa dikatakan gagal atau tidak fair, itu pada akhirnya lihat price actionnya Saitama. Dari sini langsung ngepump ke level ini, yaitu ke kepala 22. Ini diindikasikan bahwa orang-orang yang siap untuk masuk ke Lily yang keluar dari Saitama akhirnya mungkin kebanyakan balik lagi ke Saitama. Itu opini banyak orang pada saat itu. Jadi memang kalau ngelihat tweetan orang yang sudah masuk ke Lily, memang banyak yang dirugikan. Katakanlah misalkan beli sekian dapatnya cuma sekian, kemudian yang merasa bahwa ini rug pull juga, jadi banyak kendalanya. Kemudian untuk Saitama setelah dari level ini sempat dia koreksi ke sini ke kepala 18 ya, sempat naik sedikit dan sekarang sedang turun lagi. Kemudian untuk harga Saitama pada saat video ini dibikin ada di 0,00 sekian 1874, dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,24%, dan kalau kita lihat market cap-nya sekarang ada di angka 992 juta sekian US dollar. Ini sebenarnya market cap-nya udah turun drastis, udah kurang dari 1 miliar US dollar yang tadinya lebih dari itu. Dan untuk holdernya sampai di hari sekarang sebesar atau sebanyak 331.201 holders. Oke teman-teman, jadi gua agak flashback ke cuitan Saitama Guru atau Russell Arman, the CEO of Saitama, di tanggal 8 Februari, ini tepatnya di hari Selasa. Jadi dia nge-tweet pada saat itu, "This week will be monumental for Inu Saitama, just finished up bla 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 bla." Intinya minggu ini itu akan menjadi minggu yang monumental, minggu yang wah gitu kan. Dan karena ini adalah penutupan minggu ini, kesimpulannya mana monumentalnya gitu kan. Jadi memang banyak kritikan juga untuk tweetan ini yang masih sampai sekarang disinggung-singgung, karena menurut gua juga nggak ada yang monumental di minggu ini. Mungkin kalau kalian berpikir ada hal yang monumental bisa di-share di kolom komentar di bawah. Sebelum gua akhiri video ini, pada intinya gua masih berharap di minggu depan ada gebrakan yang nyata. Itu kan gak cuma janji manis atau kata-kata yang cuma terkesan cuma motivasi doang gitu kan. Jadi we will see next week what will be the next. So guys, sekian updatean gua mengenai Saitama.
Tentunya untuk ke depan kalau misalkan ada update terbaru mengenai Saitama, gua akan selalu kasih kalian informasi secara eksklusif, secara detail mengenai Saitama. Tetap sehat, tetap kuat buat kalian, stay negatif, dan tetap Dior juga ya. Gua Setiawan undur diri. Thank you for watching this video. Really appreciate that, guys. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit, be wise on trading tentunya. Peace. Bye guys.